Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7C dan 7D? Berjumpa dengan Pak Edi di materi pertama PPKN. Kita akan membahas mengenai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bab 1. Sebelum Bapak lanjutkan pembahasan materi ini, alangkah lebih khususnya biar berkah pertemuan kita baca suratul Fatihah bersama-sama di dalam hati kita. Untuk yang beragama lain, berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan yang pertama mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari proses perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Jelas ya, upaya bangsa kita dalam merebut kemerdekaan itu sungguh luar biasa. Perjuangannya selama beratus-ratus tahun, karena kita dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Itu bangsa Indonesia tidak tinggal diam, ya, selalu berusaha ingin melawan penjajah, ingin mengusir penjajah dari Nusantara, dari tanah air. Namun gagal lagi. Kenapa? Ternyata setelah dievaluasi, kegagalan itu terjadi karena kurangnya persatuan, kurang pahamnya arti persatuan bangsa. Kemudian perjuangannya masih bersifat kedaerahan, belum secara nasional. Rakyat Jawa Barat ketika melawan penjajah hanya memperjuangkan Jawa Barat saja, sementara daerah lain yang sedang dijajah tidak peduli karena hanya mempedulikan Jawa Barat. Daerah lain juga sama seperti itu, nasionalismenya belum ada. Kemudian kita lanjutkan. Berawal dari kehadiran bangsa asing yaitu Belanda untuk berdagang. Jelas yang tadi Bapak sebutkan, bangsa Belanda itu pertama kali datang ke Nusantara atau Indonesia itu tujuannya berdagang, yaitu mencari rempah-rempah. Datang ke Indonesia karena Nusantara kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah itu dibutuhkan di Eropa karena daerahnya dingin. Rempah-rempah itu kan seperti palawija yang ketika dimakan itu bisa menghangatkan tubuh, ya. Jadi Eropa yang dengan kondisi daerah dingin itu sangat membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang awal mulanya hanya berdagang, lama-kelamaan Belanda ingin menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Tuh ya, awalnya berdagang tapi kemudian ada pikiran licik menguasai perdagangan. Kemudian bangsa Indonesia terus-menerus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Namun perjuangan itu selalu gagal. Ya, tadi Bapak sebutkan di awal, karena kurangnya persatuan dan kesatuan, kemudian perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Pemimpin-pemimpin perjuangan sebelum tahun 1908, ya, sebelum tahun kebangkitan nasional itu adalah satu, Iskandar Muda di Aceh tahun 1635. Kemudian Sultan Agung yaitu Mataram tahun 1645. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa di Banten 1650. Sultan Hasanuddin di Makassar 1660. Untung Suropati dan Trunojoyo yaitu di Jawa Timur tahun 1670. Kemudian Ibnu Iskandar Minangkabau tahun 1680. Itu adalah contoh-contoh tokoh perlawanan terhadap kaum penjajah, walaupun perjuangannya masih gagal karena bersifat kedaerahan. Kita lanjutkan. Kemudian bangsa Belanda menjajah Indonesia itu cukup lama, sekitar 350 tahun. Rakyat Indonesia masih pantang menyerah, nggak mau menyerah. Tidak ada istilah kata menyerah dalam perjuangan, ya, dalam berjuang melawan penjajah. Tokoh perjuangan di awal abad ke-19 tahun 900-an, ya, tahun 18-an, di awal abad ke-19. Tadi kan abad ke-17 ya, tahun 16-an. Sekarang awal abad ke-19.
Yang pertama adalah Patimura dari Maluku tahun 1817. Kemudian Badarudin dari Palembang yaitu tahun 1817. Kemudian Imam Bonjol dari Minangkabau tahun 1822 sampai 1837. Kemudian Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah tahun 1825 sampai 1830. Kemudian I Gusti Jelantik dari Bali 1850. Kemudian Pangeran Antasari dari Kalimantan 1860, Sisingamangaraja tahun 1900, kemudian Tengku Umar, Tengku Cekditiro, Cut Nyadin yang dari Aceh itu tahun 1873 tahun sampai tahun 1904. Itu tokoh-tokoh bangsa Indonesia di awal abad ke-19. Kita lanjutkan. Kemudian pada awal abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia dirubah. Yang tadinya perjuangan dengan senjata dan bersifat kedaerahan diubah dengan perjuangan melalui organisasi dan partai politik. Berubah perjuangannya, ya, di mana dipelopori oleh kaum muda Indonesia, kaum terpelajar. Karena berdasarkan pengalaman, perjuangan dengan senjata apalagi bersifat kedaerahan hasilnya nol, tidak mampu mengusir penjajah dari Nusantara. Yaitu perubahan perjuangan dari senjata kemudian diubah dengan berorganisasi dan partai politik itu pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo, organisasi Budi Utomo, yang mana dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian dipilih ketuanya yaitu oleh Sutomo. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Setelah Budi Utomo lahir, maka bermuncullah berbagai macam organisasi-organisasi kepemudaan, ya, baik organisasi maupun partai politik. Yang pertama, setelah Budi Utomo lahir, maka lahirlah Sarekat Dagang Islam atau SDI 1909, 1 tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Kemudian Indische Partij atau partai, ya, ini salah satu-satunya partai ini tahun 1913 yang didirikan oleh 3 serangkai. Siapa itu 3 serangkai? Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, kemudian Suwardi Suryadiningrat atau di istilah dikenalnya dengan Ki Hajar Dewantara, ya, Suwardi Suryadiningrat. Kemudian setiap tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, kebangkitan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa satu senasib seperjuangan. Itu makanya setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana tanggal 20 Mei merupakan hari lahirnya organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Baik, materi yang bisa Bapak sampaikan sampai di situ dulu. Tidak usah banyak-banyak, tapi kalian tetap secara rutin mengikuti instruksi Bapak. Kalian rangkum materi ini di buku tulis kalian. Setelah itu kalian laporkan ke wali kelas kalian masing-masing. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak kelas 7, kalian catat di buku tulis PKN kalian materi yang Bapak sampaikan ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, ya, baik rangkuman maupun nanti ada penugasan-penugasannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.